Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari dengan semangat dan sukacita kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 5. Demikian firman-Nya. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eber Haiser ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya perkataan mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil, berkumpullah kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian merupakan peti yang berisi hukum Taurat Tuhan. Bagi umat Israel, tabut perjanjian adalah sangat penting bagi kehidupan mereka. Paling tidak ada dua alasan yang mendasar. Yang pertama, tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan Allah bagi umat Israel. Oleh karena itu, dimanapun tabut itu berada, disitulah Allah hadir dengan segala kuasanya. Yang kedua, tabut perjanjian sebagai lambang atau simbol identitas rohani bagi umat Israel. Karena tabut itu berisi hukum Taurat, hukum atau firman yang Tuhan berikan sebagai tuntunan hidup bagi umat Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Oleh karena itu, banyak bangsa-bangsa yang berhasil mengalahkan Israel ingin memilikinya, ingin menguasainya. Seperti dari kisah yang kita baca. Namun ternyata setelah mereka merebut tabut perjanjian, bukan berarti kehidupan mereka baik atau semakin baik. Sebaliknya, mereka justru mendapatkan celaka. Apalagi sikap mereka yang merendahkan tabut perjanjian dengan menyandingkan terhadap dewa-dewa yang atau patung yang mereka anggap sebagai dewa mereka. Tabut perjanjian bukan dewa yang disembah, namun itu adalah firman Allah yang diberikan Tuhan bagi umatnya. Karena itu memang bukan berarti tabut itu untuk disembah, tapi bukan juga untuk diremehkan atau direndahkan. Ibaratnya seperti Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab bukan untuk disembah, tapi dihargai karena berisi firman Tuhan. Dengan cara apa? Membaca, merenungkannya, dan melakukan dalam praktek hidup sehari-hari. Sehingga kehadiran Tuhan sungguh nyata di dalam hidup kita. Sehingga kita boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi terang bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan melalui Alkitab. Ajarkan kepada kami untuk menghargainya dengan cara membaca, merenungkannya, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.